Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Melinda Favaro dengan NIM 23103041051. Di sini saya akan membuat tutorial membuat sebuah database. Pertama-tama, saya akan membuka exam lalu menjalankan MySQL. Setelah itu, saya akan membuka aplikasi MySQL. Pertama-tama, untuk membuat sebuah database, kita harus mengetik create database, lalu nama database yang akan kita buat. Setelah itu, kita akan mengeksekusikannya dengan cara Ctrl Enter. Di sini muncul tanda silang berwarna merah karena sudah saya buat sebelumnya. Setelah itu, untuk mengaktifkan database yang saya buat tersebut, saya akan mengetik use. Setelah use, saya akan menulis database yang sudah saya buat tadi. Setelah itu, saya akan mengeksekusinya lagi dengan cara Ctrl Enter. Lalu untuk membuat tabel member, saya akan mengetik create tabel member, lalu memasukkan data yang sudah saya siapkan. Lalu eksekusi. Setelah itu, ketik insert into member untuk memasukkan data yang ingin saya buat. Lalu untuk melihat tabel yang sudah masuk, saya akan mengetik select from member. Setelah itu untuk melihatnya kita akan mengeksekusi terlebih dahulu. Caranya masih sama, yaitu dengan cara Ctrl Enter. Ini adalah tabel yang sudah saya masukkan tadi. Tabelnya sama dengan tabel yang saya buat ini. Jadi ini masih sama ya. Lalu lakukan hal yang sama terhadap tabel yang lainnya seperti tabel barang, tabel karyawan, tabel supplier, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Setelah itu, pertama menampilkan jumlah member. Menampilkan jumlah member ini, select count untuk menghitung total jumlah baris dalam tabel yang memenuhi kriteria tersebut. Tanda bintang ini untuk menghitung semua baris tanpa mempedulikan kolom manapun. Setelah itu, as jumlah member. Ini memberikan alias atau nama lain pada kolom hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini, hasil perhitungan jumlah anggota akan diberi nama alias atau jumlah member. From member menunjukkan bahwa perhitungan ini dilakukan pada tabel member. 2. Select barang, nama barang, sum, penjualan, jumlah barang, as total, terjual. Nama barang ini untuk menampilkan nama barang dari tabel barang. Sum atau jumlah barang, as total terjual untuk menghitung total jumlah barang yang terjual atau menjumlahkan nilai jumlah barang dari tabel penjualan. Untuk setiap barang hasilnya diberi alias total terjual. From penjualan. From penjualan ini menunjukkan bahwa data utama diambil dari tabel penjualan, yaitu diberi nama P. Atau penjualan. Setelah itu, join barang on penjualan ID barang sama dengan barang ID barang. Ini dilakukan untuk melakukan join antara tabel penjualan dan tabel barang berdasarkan kolom ID barang. Ini juga menghubungkan informasi barang yang dijual dengan data penjualnya. Lalu grup by barang, nama barang. Ini untuk mengelompokkan hasil query berdasarkan ID barang dan nama barang. Ini memungkinkan kita untuk menghitung total barang terjual per barang.
karena kita ingin mendapatkan satu total untuk setiap barang. Lalu selanjutnya order by total terjual DSC. Ini untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom total terjual secara menurun atau DSC. Artinya barang yang paling banyak terjual akan muncul pertama. Limit 1. Ini untuk membatasi hasil query hanya pada satu baris pertama, yaitu barang yang memiliki jumlah terjual yang paling banyak. Ketiga, banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Select supplier, nama supplier, count pembelian, no factor as jumlah aktivitas. Nama supplier ini digunakan untuk mengambil nama supplier dari tabel supplier. Count atau pembelian faktur as jumlah aktivitas digunakan untuk menghitung jumlah faktur atau nomor faktur yang tercatat di tabel pembelian. Setiap nomor faktur mengindikasikan satu aktivitas pembelian. Hasil dari perhitungan ini diberi alias atau jumlah aktivitas yang menunjukkan berapa banyak aktivitas pembelian yang dilakukan oleh masing-masing supplier. From pembelian. From pembelian ini adalah data utama yang diambil dari tabel pembelian diberi nama alias P atau pembelian. Lalu setelah itu total jumlah barang yang dijual. Select sum dalam kurung jumlah barang. Itu digunakan untuk menghitung total jumlah dari sebuah nilai yang ada di kolom jumlah barang atau jumlah barang yang terjual pada tabel penjualan. 5. Menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Select barang digunakan untuk menampilkan nama barang yang diambil dari tabel barang. From penjualan. Lalu nomor 6, nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Select barang, nama barang, penjualan, jumlah barang. Nama barang ini untuk menampilkan nama barang yang akan dibeli yang diambil dari tabel barang. Setelah itu, jumlah barang digunakan untuk menampilkan jumlah barang yang dibeli yang diambil dari tabel pembelian. Setelah itu, nama barang yang paling sedikit dibeli atau dilihat dari jumlahnya. Select nama barang, sum penjualan, jumlah barang as total. B. Nama barang ini digunakan untuk menampilkan nama barang dari tabel barang. Sum atau penjualan jumlah barang as total terjual. Ini digunakan untuk menjumlahkan total jumlah barang yang terjual dalam kolom jumlah barang pada tabel pembelian. Ini penjumlahan ini diberi alias atau total terjual. 8. Nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SOP 00.1. Select barang, nama barang ini digunakan untuk menampilkan nama barang dari tabel barang. Sum menghitung total jumlah barang yang dibeli dari supplier yang ditentukan menggunakan fungsi
grade sum pada kolom jumlah barang di tabel pembelian. Hasilnya dibeli alias total barang. ID supplier. Nama ID supplier ini digunakan untuk menampilkan nama supplier yang diambil dari tabel supplier. Setelah itu nomor 9, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan. Select member atau nama digunakan untuk menampilkan nama member yang membeli barang atau diambil dari tabel member. 10. Transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi, select barang, nama barang, nama barang ini digunakan untuk menampilkan nama barang yang terjual atau diambil dari tabel barang. P. Jumlah barang digunakan untuk menampilkan jumlah barang yang terjual dalam transaksi atau diambil dari tabel penjualan. From penjualan. Data utama ini diambil dari tabel penjualan dan diberi alias. Atau tabel ini berisi informasi tentang transaksi penjualan, termasuk barang yang terjual, karyawan yang memproses, dan tanggal penjualan. Setelah itu, join barang. Join barang ini dilakukan untuk mendapatkan nama barang yang terjual berdasarkan ID barang. Join karyawan. Melakukan join antara tabel penjualan dan tabel karyawan untuk mendapatkan nama karyawan yang memproses transaksi berdasarkan ID karyawan. Where penjualan, tanggal penjualan. Ini digunakan untuk menyaring hasil query hanya untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2014. Hanya penjualan yang terjadi pada tanggal ini yang akan ditampilkan. Kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Jadi di tanggal tersebut hanya ada 4 barang yang masuk. Dari yang pertama dulu, menampilkan jumlah member. Kita akan eksekusi untuk menampilkan jumlah membernya. Jadi ini jumlah membernya ada 5. Setelah itu menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Di sini nama barang dan jumlah barang yang paling banyak dibeli ada buku dengan total 10 buku. Setelah itu aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian. Jumlah aktivitas di sini tampil beberapa aktivitas yang dilakukan dalam transaksi pembelian. 4. Total jumlah barang yang dijual. Totalnya berarti total yang dijual itu ada 17. Setelah itu menampilkan barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 dan 7. Kita akan eksekusi. Berarti barang yang banyak dibeli adalah sepatu 3 dan tas 4. Setelah itu nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nama barangnya adalah sepatu 3 dan tas 4. 7. Nama barang yang paling sedikit dibeli atau dilihat dari jumlahnya. Ini adalah hasilnya. Setelah itu nama barang, jumlah total, harganya, dan nama supplier atau pembeli yang mempunyai kode SUP 0001.
Kita akan eksekusi untuk melihat hasilnya. Hasilnya adalah topi 10 dengan nama Agus. 9 nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan KAR 00001. Kita akan mengeksekusi untuk melihat hasilnya. Cara mengeksekusinya masih sama dengan cara Ctrl Enter. Ctrl Enter. Nama karyawannya Joshua dengan nama barang sepatu dan jumlah barangnya 3. Setelah itu yang terakhir transaksi penjualan atau nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 25/10/2014 ini. Kita akan mengeksekusi untuk melihat hasilnya. Jadi barang yang keluar ini ada 4 dan nama yang karyawan yang melayani adalah Yoko. Mungkin cukup sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.